Iya, puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 18 September 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Yuk, kita berdoa untuk mengawali Sapaan Harian kali ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan memberi kesempatan baru kepada kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu biarlah kiranya menuntun hidup kami, biarlah kiranya menuntun kami dalam menapaki hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk menghayatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, tentang kebohongan atau hoax, ada berita hoax, ada orang yang menyebarkan, ada orang yang menerima, ada orang yang kembali menyebarkan berita hoax atau kebohongan itu. Nampaknya keadaan ini sudah ada sejak lama. Paling tidak saya bisa menunjukkannya dari kitab Keluaran ya. Artinya pada zaman dulu, para penulis kitab Keluaran, komunitas yang menerima kitab Keluaran pertama-tama itu juga sudah mendapati adanya kehidupan, pola hidup, di mana ada orang atau kelompok yang suka memberikan kabar bohong, ada orang yang menerima kabar bohong, dan ada mungkin orang yang kemudian menambahkan kabar bohong itu. Itu memprihatinkan. Itu sangat menjijikkan, tapi itulah kenyataan hidupnya ya yang terjadi. Bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam menghadapi situasi di mana ada kecenderungan orang untuk mengabarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat yang pertama dan yang kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jelas sekali. Janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Betapa memprihatinkannya anggota masyarakat pada waktu itu ya. Banyak orang yang terbawa arus untuk memberitakan kabar bohong, membela orang dengan membelokkan perkara-perkara hukum itu. Dan nampaknya itu juga terjadi pada saat ini ya dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, kita yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, kita yang senantiasa berusaha untuk hidup menurut kehendak Tuhan, harus ingat juga bahwa ternyata di sekitar kita pun situasinya tidak jauh berbeda dari situasi masyarakat yang pertama-tama menerima kitab Keluaran ini, yaitu situasi di mana kebohongan itu masih merajalela. Kejahatan, kebohongan itu masih merajalela. Mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan kebohongan, apalagi untuk menyakiti orang lain. Sesama kita, itu tidak dikenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan itu, dan Tuhan menuntun kita melalui kebenaran firman-Nya, dan Roh Kudus memampukan kita untuk tidak berbuat bohong. Tuhan memberkati. Immanuel.